Mongol dulu dibully oleh saudara, oleh banyak orang bahwa gue punya mama gila. Saya taunya oma itu adalah ibu Mongol. Tapi di saat emak gue meninggal, baru oma bilang kalau dia ternyata bukan emak gue. Viral banget di sosial media kita tentang bullying gitu kan, bully lah khususnya Bang. Bagaimana sih kita memutus mata rantai itu biar pesan ini nyampe gitu ke anak-anak remaja juga di seluruh Indonesia kayak gitu Bang? Sebenarnya kalau dalam kasus bully, mungkin kalau dari saya pribadi, orang tua tuh harus disertakan. Dan orang tua itu harus terlibat dalam tumbuh kembangnya anak. Saya pribadi kalau ngerasain dibully, saya bukan cuma dibully oleh teman sekolah. Mongol dulu dibully oleh saudara, oleh banyak orang bahwa gue punya mama gila. Terus dibilang gue gak akan sukses. Saudara-saudara bilang mau jadi apa ngana, mau Ron paling cuma jadi satpam di Jumbo. Dari kecil. Saya SMP aja dari rumah jalan kaki pasti setiap kali lewat orang di rumah terus ada ibu-ibu gitu tuh kita lewat. Nah tahu DP mama itu. Nah. Dan itu denger. Jadi bahkan teman-teman sekampung kalau kita lagi mau ke sekolah gitu, mau latihan pramuka apa, mereka lari-lari nanti mereka DP mama kan gila, DP oma ada pasung. Jadi sejujurnya bully itu udah terjadi dari saya masih kecil. Tetapi saya nggak punya pembela. Jadi kita mulai membangun diri dari saya masih kecil bahwa saya harus sukses. Saya aja nggak punya orang tua bisa sukses. Kalau ada yang bilang tapi kan saya anak yatim, ya kamu Mongol yatim piatu. Saya ditinggal mama dari usia 5 tahunan kurang lebih. Saya ditinggal papa dari mak gua hamil 2 bulan. Otomatis saya lahir sudah tidak punya siapa-siapa. Karena saya lahir sepersekian tahun, saya nggak tahu saya punya ibu. Saya taunya oma itu adalah ibu Mongol. Tapi di saat emak gua meninggal, baru oma bilang kalau dia ternyata bukan emak gua. Dia adalah mamanya mama Mongol. Dan mama Mongol di depan Mongol udah meninggal begini. Otomatis kan ada rasa yang hilang. Tapi apakah rasa itu harus membuat kita nggak maju? Nggak juga. Jadi buat teman-teman yang suka ngebully juga ingat hukumnya tuh selalu tabur tuai. Lu ngebully di SD, SMP, lu akan dihantam di SMA. Lu akan dihantam di dunia perkampusan. Lu akan dihantam di saat hidup bekerja. Jadi mendingan yuk gak usah. Kita anggap semua orang tuh setara. Dia mau orang kaya, keturunan. Gue juga keturunan bangsawan. Tetapi apakah gue harus menjadi orang sombong? Susah. Sulawesi Utara artisnya yang paling top sampai hari ini gue. Apa gue perlu sombong? Susah, masih Firwalando lebih cakep. Itu masih Marcelino Lefran lebih cakep. Tapi kan tidak membuat kita harus rasa rendah diri dong. Itu gue bilang sama beberapa teman-teman seniman, nggak usah bersaing, nggak usah merasa tersaingi sama Mongol. Kita kan beda genre. Gua pelawak, situ pemain sinetron. Ya beda, gua main sinetron beda sama di situ. Situ pemeran utama, kita kan kebagian jatuh dari pohon, ya kan. Kadang suruh gendong babi, nggak ada dialog. Biar Jo, yang penting kan doi masuk. Iya tuh. Transferan masuk ya. Iya, jadi buat adik-adik yang mungkin mengalami bully, kamu harus punya pesan satu, harus punya teman, sekalipun hanya satu. Cerita apa yang kau alami ke temanmu, karena dengan kita bercerita, setidaknya kita membagi beban hidup tidak hanya kita sendiri. Karena kalau kita tidak punya teman satu pun, kita berarti mikul sendiri. Itulah yang membuat kita akhirnya depresi. Itulah kita harus mencontoh para nabi. Ya kan, Yesus punya 12 murid, punya 3 orang terdekat, 3 terdekat, 12 murid, 70 murid. Kita harus memiliki orang dekat, tidak harus pacaran, temen aja cukup. Jadi buat adik-adik yang mengalami bully deh, cari teman. Terus kalau ngerasain bully itu berat, cerita ke orang tua. Dan buat orang tua harus bertindak bijaksana, jangan pakai emosi. Dan pastinya juga doa sama Tuhan juga ya Pak? Iya,
Kalau pendekatan sama Tuhan tuh itu yang membuat kita kadang-kadang kenapa tidak dekat dengan Tuhan. Karena kita terlalu terlalu membuat Tuhan itu sebagai sosok yang sepertinya kayak jauh banget. Padahal saya sama Tuhan itu ngobrol, bukan kayak enggak. Tuhan itu hanya sejauh doa. Jadi gue anggap Tuhan itu sebagai papa, sebagai sahabat dekat. Jadi kita jangan membuat Tuhan itu seolah-olah seseorang yang sangat kayak susah dijangkau. Padahal dia itu adalah datang loh Tuhan ke kita. Oleh sebab itu kan Alkitab bilang kan, kalau pintu diketuk buka. Berarti izinkan Tuhan untuk masuk ya Bang. Betul. Oke, kita berharap juga Bang ya dengan 2 kasus ini stop bullying gitu ya. Stop. Kalau seandainya begini, efek jerah juga harus tetap ada. Hukum harus berlaku. Karena di saat kita melakukan bully, itu ada hal-hal yang menyakiti. Nah, menyakiti ini kan ada hukumnya. Jadi kalau buat orang tua, kalau anaknya dibully, damaikan dulu. Keluarga dulu, mediasi dan sebagainya, apalah istilahnya. Ya kalau memang akhirnya terjadi lagi, kan aku adalah Allah yang setia dan adil. Keadilannya juga harus tetap ditegakkan. Ada harus efek jerah. Kita berharap pesan ini juga buat ke kalian semuanya. Jadi stop bully, jangan lagi ada bully di sekolah. Betul. Kasihilah orang lain seperti dirimu sendiri. Iya. Seperti ibaratnya kamu mau diperlakukan dengan baik ya. Iya, engkau ingin dihormati orang, belajarlah untuk menghormati dulu. Karena kan memberi dulu baru menerima. Nggak ada hukumnya menerima terus baru memberi. Memberi dulu baru menerima. Kenapa memberi dulu? Ya kita harus belajar menabur untuk bisa menuai. Bagaimana kita mau menuai kalau menamurnya belum? Yang paling kedua Tuhan ingatkan adalah siapin dulu lahannya. Ya lu main tabur lahannya nggak ada, berarti lu nyolong namanya. Ya, tadi pesan Bang Mongol juga jelas banget. Apa yang kamu tabur itu yang akan kamu tuai. Betul. Jadi kalau kamu ngebully sekarang, suatu waktu engkau akan dibully. Engkau akan dibully. Tuhan itu adil guys. Betul. Jadi kalau lu nggak mau diperlakukan nanti dibully atau disakiti atau dilukai, jangan pernah sakitin orang lain. Betul. Itulah Tuhan bilang landasan dari semua hidup adalah kasih. Secara pribadi Bang, Yesus bagi hidup Bang Mongol berarti banget. Lebih maksudnya kenapa dia menjadi Tuhan dan juru selamat hidup Bang Mongol? Silakan Bang. Yesus buat Mongol itu sebagai Tuhan, juru selamat dan raja. Karena tanpa dirinya aku bukan siapa-siapa. Kesuksesanku, kedewasaan imanku, perjalanan hidupku menjadi tidak berarti kalau nggak ada Tuhan. Jadi sampai hari ini saya selalu menyerahkan total semua hidup Mongol tuh kepada Tuhan. Dan Tuhan yang janji Tuhan tidak akan pernah meninggalkanku. Tuhan akan memenuhi apa yang menjadi kebutuhanku dan Tuhan akan menjaga keluar masuk hidupku. So buat anak-anak muda juga sama, sertakan Tuhan dalam hidupmu, dengarkan kata orang tuamu dan yakinkan bahwa dirimu mampu, lakukan, maka kesuksesan akan engkau raih dengan indah. Jangan lupa di subscribe. Jangan hanya jadi viewers, tapi jadilah subscriber. Karena dengan Anda menjadi subscriber, Anda menjadi bagian dari komunitas besar ini. Ya toh? Thank you. Swadicang.